Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcelina Mun. Saya salah satu mahasiswa Unikas Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan 2020E semester 2, NPM 2020-1080. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi dalam keperawatan. Oke, langsung saja. Istilah komunikasi teman-teman berasal dari bahasa Latin yaitu communicare atau communication dan communicatus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita serta seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Beberapa pengertian komunikasi disampaikan oleh beberapa para ahli, yaitu dari Citi 1997 mendefinisikan komunikasi adalah menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang kedua, Jürgen Reusch 1972 dalam Citi 1997 itu menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, yang kedua ini dapat membantu orang lain, tidak hanya komunikasi yang diharapkan dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbolik atau simbol-simbol dalam komunikasi. Yang ketiga, menurut Davis tahun 1981 mendefinisikan komunikasi merupakan suatu pemerintahan informasi dari satu orang ke orang lain. Yang keempat, dari sinkron, komunikasi merupakan suatu usaha untuk mengadakan perasaan dengan orang lain. Yang kelima, menurut Sinclair, komunikasi merupakan suatu tindakan verbal atau simbolik di mana pengirimannya berusaha mendapatkan efek yang di kenyataan atau penerima. Oke, kita lanjut di tujuan komunikasi. Berdasarkan beberapa pengertian definisi di atas tadi, dapat disampaikan bahwa secara umum tujuan komunikasi berikut adalah: 1. Menyampaikan ide, informasi atau berita. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Nah, menyampaikan informasi berita, kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampaiannya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran atau ide kita kepada orang lain itu dapat suatu ide apa yang kita dapatkan dan apa yang kita bicarakan dapat kita komunikasikan dengan orang lain dan dapat mereka pahami. Contoh kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut: komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana atau tindakan, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang ke-B, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi penilaian orang lain.
secara sadar. Jika kita komunikasi untuk tujuan memotivasi seorang, kita berharap bahwa orang yang kita motivasi akan melakukan hal yang sesuai yang diinginkan secara baik. Nah, contoh kegiatan keperawatan relevan sebagai berikut. Komunikasi perawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk melihatkan kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makanan yang sehat dan olahraga yang teratur. Yang ke-C, mengubah pelaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku, maksudnya jika kita dengan seorang yang berperilaku berbeda dengan ramah yang ada dan kita menginginkan. Contoh kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengaruhi keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan dan dengan kenyataan dan perilaku yang mendukung keluhannya. Yang kelima, memberi pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan, misalnya komunikasi orang tua dengan anaknya, atau guru, dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya, dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara untuk komunikasi memperoleh tingkat pengetahuan yang lebih dan menunjukkan hal yang baik sebelumnya. Contoh kegiatan keperawatan relevan sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau kesehatan kepada pasien tentang pencegahan tentang penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sehat, yang sakit, demam berdarah, dan lain-lain, yang tujuan mengangkatkan pengetahuan agar lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, membantu ide orang lain. Komunikasi antara orang atau lebih akan efektif jika antara komunikasi dan komunikan memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi, maka pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ini kita menjelaskan bahwa komunikasi adalah salah satu proses yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemennya saling terkait. Setiap elemen dari komunikasi mendukung elemen lain yang terkait, yaitu Taylor Liris, Lemoy 1989 dan DeVito 1997 mendefinisikan bahwa untuk berlangsungnya komunikasi yang efektif ada 5 elemen, yaitu yang pertama komunikator atau sender, yang kedua informasi atau pesan berita, yang ketiga komunikan atau receiver, yang keempat umpan balik atau feedback, yang kelima atmosfer atau korteks. Yang ketiga bentuk komunikasi.
Bentuk komunikasi ini dari penjelasan dari para ahli yang bernama Siti 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada bentuk komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Berikut dijelaskan beberapa antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Selanjutnya dilakukan latihan menjelaskan pemahaman kita terhadap perbedaan keduanya. Yang pertama, komunikasi verbal. Menjelaskan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata diucapkan secara oral atau kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Komunikasi oral juga lakukan menyampaikan informasi secara cepat atau untuk memperjelaskan pesan atau informasi secara cepat untuk menjelaskan pesan atau informasi tulis sehingga informasi lebih akurat. Jenis komunikasi ini tergantung dari irama, kecepatan, intonasi, penguasaan materi oleh komunikator, penekanan, dan nada suara serta bahasa yang digunakan. Berikut adalah contoh penerapan komunikasi verbal oleh perawat dalam menjalankan untuk merawatkan, contohnya merawatkan pasien ya. Yang pertama, contohnya saat menjelaskan rencana asuhan keperawatan kepada pasien, menjelaskan prosedur tindakan, melakukan konsultasi, kolaborasi, atau melaporkan kondisi klien dan sebagainya. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, baik secara manual maupun elektronik, dilakukan untuk memberikan informasi dalam jumlah yang besar sebagai bukti tertulis atau dokumentasi. Jenis komunikasi ini dapat berbentuk tulisan, surat, kabar, atau email. Contoh penerapan jenis komunikasi tertulis dalam keperawatan sebagai berikut. Dokumentasi asuhan keperawatan, mencatat instruksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan klien, dan pelaporan dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Setelah kita memahami komunikasi verbal, selanjutnya kita harus mengenali dan mampu mengidentifikasi komunikasi nonverbal yang setelah menggigih komunikasi verbal. Siti, para ahli yang bernama Siti tahun 1997 mendefinisikan komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi hubungan dengan pasien yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Macam-macam komunikasi nonverbal dan kontak mata, ekspresi wajah, postur atau sikap tubuh, gaya jalan, gerak basa, isyarat tubuh, waktu bicara, penampilan secara umum, suara dan sikap diam dan simbol diam atau simbol-simbol lain, misalnya model pakaian dan cara menggunakan. Baik, kita lanjut yang poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang mengirimkan pesan, harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan, dan menarik. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan posesif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Pesan yang mudah diterima oleh pesan sesuai dengan kebutuhan komunikasi atau relevan, jelas, clarity,
sederhana atau tidak bertele-tele dan mudah dimengerti, simple ya. Di samping itu, informasi akan menarik jika merupakan informasi yang sedang hangat atau up to date. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah seorang yang menerima pesan dari komunikator. Seorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Seorang komunikasi juga yang berpenampilan acak-acakan berarti tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikian pula jika komunikan tampaknya sombong atau angkuh akan mempengaruhi psikologis komunikator yang berdampak pada tidak efektifnya pesan yang disampaikan. Di samping itu, seorang komunikator harus mempunyai pengetahuan, keterampilan dalam berkomunikasi dan memahami sistem sosial komunikator. Hal ini penting karena tanpa pengetahuan dan keterampilan, mengelola informasi yang diterima sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian persepsi atau mispersepsi. Selanjutnya, seorang komunikan harus mempunyai alat-alat tubuh yang baik. Alat tubuh yang berperan utama untuk menerima pesan suara adalah telinga, supaya pesan dapat diterima dengan tepat. Komunikan harus mempunyai fungsi pendengaran yang baik. Yang keempat, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikasi memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umpan balik ini penting bagi komunikator karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi, mengerti atau tidaknya komunikasi terhadap isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dilihat dan bagaimana komunikasi memberikan umpan balik. Yang kelima, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif dan diperlukan lingkungan yang konduktif atau kondusif dan nyaman atau comfortable, atau lingkungan yang konduktif, yaitu lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikatif efektif. Dalam dimensi fisik, lingkungan nyaman yaitu lingkungan yang tenang, sejuk, dan bersih, sehingga konduktif dalam mencapai komunikasi yang efektif dalam penuh dengan persahabatan, akrab, dan santai. Sementara itu, dalam dimensi temporal atau waktu, komunikasi yang dilakukan dengan waktu yang cukup dan tidak dengan tergesa-gesa menginginkan tercapainya tujuan komunikasi yang efektif. Yang kelima, hambatan dalam berkomunikasi. Ada dua faktor hambatan, antara lain yang pertama, faktor bersifat teknis, yang artinya keterangan penguasaan teknik komunikasi mencakup unsur-unsur yang ada dalam konduktor. Yang kedua, faktor yang bersifat perilaku, yang artinya ketidaksamaan untuk berubah walaupun salah. Oke, itu saja penjelasan saya tentang komunikasi dalam keperawatan.
Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga pada malam hari ini saya bisa menjelaskan tentang komunikasi dalam keperawatan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari penjelasan saya, dan penjelasan saya tadi itu kurang berakurat sekali. Eh, Mohon maaf jika materi yang saya berikan ini kurang lengkap. Terima kasih dan selamat malam.